youtuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan berhubung dengan radio RAS yang ada untuk Anda. Sebentar lagi kita akan terhubung. Sebelumnya, baik seluruh para pendengar setia, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, baik di Jakarta, Jakarta Selatan, dan sekitarnya, termasuk seluruh negara tetangga, terutama bagi negara tetangga yang terdekat, yaitu negara Malaysia, Korea, Jepang, Cina, Italia, Singapura, dan Pakistan, serta Saudi Arabia, Abu Dhabi, serta negara-negara tetangga yang lainnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama ikuti jalannya saluran di mana adanya radio RAS yang ada untuk Anda, yang akan dipandu oleh Bung Jepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat youtuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti adanya saluran channel Ayah Sadam kerjasama dengan saluran radio RAS yang ada untuk Anda. Tak lupa pula saya sambut untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di mana adanya radio RAS yang ada, termasuk sahabat-sahabat youtuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu menyapa adanya channel Ayah Sadam adanya. Di sini saya pribadi atas nama Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara di mana adanya radio RAS yang ada untuk Anda dengan acara gado-gado tanya jawab seputar dunia lain dan pengobatan jarak jauh untuk Anda. Untuk yang pertama, saya sambut kembali untuk seluruh para pendengar, para pengikut setia di seluruh penjuru tanah air Indonesia dan termasuk terutama Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan salam jumpa untuk seluruh sahabat youtuber, sahabat media, serta para pemirsa, termasuk negara-negara tetangga kita, baik Malaysia, Cina, Korea, Italia, dan Jepang, termasuk Singapura, Abu Dhabi, termasuk Pakistan, Saudi Arabia, dan termasuk negara-negara tetangga yang lainnya. Semoga semuanya tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi atas nama pembantu pembawa acara Bung Jepri akan melanjutkan membacakan atensi yang ada, yang sudah masuk dari para penggemar, para pendengar setia yang ada. Terutama saya akan membacakan yaitu Bapak Abdul Rahman yang ada di Aceh. Atensinya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Semoga radio RAS tetap jaya mengudara. Saya suka sekali mendengarnya. Tanpa sengaja melihat dengan adanya channel YouTube Ayah Sadam, saya bisa menjangkau sekalipun jauh di sana. Hanya perbedaannya saya tidak bisa mengikuti secara langsung, tapi saya bersyukur sekali karena banyak sekali kisah-kisah yang akan saya sampaikan. Di sini begini, Bung Jepri. Pada saat itu saya kan posisi di Aceh. Pada saat itu setelah adanya tragedi tsunami yang ada, kebetulan posisi saya memang letaknya ada di ujung sana.
air yang ada dari laut. Alhasil alhamdulillah saya bersama keluarga, kebetulan saat itu keluarga saya tidak ada di rumah, hanya saya. Akhirnya saya kabur sejadi-jadinya untuk menyelamatkan diri. Di satu sisi saya melihat pemandangan anak kecil, orang tua berhamburan menyelamatkan diri. Jadi kita kembali kepada masalah kisah saya, Bung Jebri. Di saat selesai adanya tragedi tsunami, di situ kan udah porak-poranda lingkup ya. Saya pribadi lantas hengkang kembali ke Bukit Tinggi. Kebetulan di situ memang saya ada tanah, saya buat rumah ala sederhana lah seperti itu. Namun kenapa ya Bung Jebri, setelah 1 bulan adanya tragedi tsunami, saya selalu ditemuin anak kecil yang sedang merintih nangis, bukan saja hanya karena 1, tapi banyak. Penglihatan saya saat itu, anak tersebut adalah tidak lepas dari korban tsunami yang ada. Kenyataannya begini, pada saat saya bertanya, anak-anak, kalian dari mana? Oh banyak sekali begini, menangis lagi. Coba sini ngumpul, saya katakan demikian, Bung Jebri. Akhirnya mereka berkumpul, kebetulan saat itu memang saya ada di depan rumah, malam hari, kira-kira tengah malam lah begitu kira-kira. Di saat mereka berkumpul ngobrol dengan saya bertanya kepada salah satu anak yang hafal bicara lah, yang lebih besar. Di situ rata-rata anak usia 10 tahun. Ada yang 5 tahun, tapi rata-rata 10 tahun. Nah, saya tanya salah satu anak yang usia 10 tahun, Dek, Bapak mau nanya ya, kalian ini dari mana? Kenapa kalian datang-datang menangis? Ada yang bisa saya bantu? Coba ceritakan, saya katakan demikian. Lantas si anak itu yang saya tanya menceritakan bahwasannya kami semuanya sudah tidak punya rumah. Kedua orang tua kami sudah meninggal karena kena tragedi tsunami. Entah saya mau kemana, tidak ada orang tua. Saya bingung, termasuk teman-teman saya ini juga kebingungan. Lantas saya bertanya kembali, memang selama ini kan kita udah sebulan di tsunami. Kalian sebelumnya kemana sebelum kemarin? Dan siapa yang masih makan? Saya katakan demikian, Bung Jebri. Lantas dia bicara, kami sejadi-jadinya Pak, ada singkong mentah sama makan singkong mentah mencari di sawah orang. Terus terang kami terpaksa karena lapar mencuri umbi-umbian di tanah orang. Lantas di situ saya tersentuh, Bung Jebri. Begitu saya mau membelikan makanan, di situ kebetulan saya kan dekat warung nih, kurang lebih cuman 6-7 meter lah. Terus saya bilang, anak-anak, kamu semuanya di sini gak usah khawatir ya. Ini semuanya ada 20 anak, Bung Jebri. Lantas mereka mengangkat kepala suruh nunggu saya beli makanan di warung. Begitu saya kembali ke sana, anak-anak sudah tidak ada di situ, Bung Jebri. Begitu pula hari-hari selanjutnya mereka datang lagi. Padahal saya punya niat baik menolong mereka. Apa yang saya bisa, saya akan bantu mereka, walaupun hanya cuma makanan. Terus dan terus sampai seminggu bertemu saya. Padahal saya bertanya, anak-anak, kemarin kalian kemana? Udah berapa hari kalian nemuin saya, tapi sekiranya saya memberi makanan, kalian menghilang.
bicara baik-baik, saya sudah merasa tersentuh hatinya. Tapi perasaan saya beda sekarang. Penjelmaan kalian. Saya katakan begitu, Jibril dalam hati saya. Begitu saya tanya kembali, walaupun saya ada sedikit merinding ya. Anak-anak, kenapa kalian tertawa? Bukankah kita sering ketemu? Saya bicara baik-baik, ingin menolong kalian, katanya lapar, orang tua kalian udah gak ada. Apa yang saya bisa? Insya Allah makanan saya bisa untuk kalian. Kenapa tertawa? Siapa kalian sebenarnya? Saat kata demikian, yang salah satu nyeletuk, kami adalah penunggu di mana adanya lingkup yang terkena musibah, di sanalah yang terjadi dengan adanya tsunami. Kami tidak lepas dari bangsa jin. Disitulah mereka tertawa. Saya gimana ya? Mau masuk rumah, namanya bangsa didemit pasti bisa masuk rumah. Tembus pandang nih. Gimana caranya? Akhirnya saya spontanitas. Jibril sebisa-bisanya Allah Akbar dengan suara lantang. Sehingga membuat tetangga keluar. Terus bertanya-tanya kepada saya, Bang, ada apaan sih? Tumben banget asli malam-malam kencang begini. Tiba-tiba si anak-anak itu udah gak ada. Jibril tiba-tiba menghilang begitu saja. Mohon pencerahannya, Bung Jibril. Apa sih sebenarnya mereka? Terima kasih atas dibacakannya atensi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita Bung Abdul Rahman yang ada di Aceh ya, sekarang tinggal di Bukit Tinggi. Kalau kita bicara masalah tragedi tsunami memang sudah cukup lama ya. Menurut Anda setelah selang 1 bulan adanya tragedi bencana yang melanda di Aceh tersebut, Anda padahal posisi sudah pindah adanya di Bukit Tinggi. Anda katanya punya tanah lantas membangun apa adanya. Tapi sesuatu yang terjadi di luar dugaan, Anda ditemuin anak-anak yang pada akhirnya anak-anak tersebut ternyata bukan anak-anak manusia, tidak lepas dari bangsa jin seperti itu ya. Kalau kita kembali kepada saudara Pak Abdul Rahman, bukankah anak-anak tersebut sudah memberi penjelasan bahwa sayalah penunggu di mana adanya bekas tragedi tsunami yang ada. Mereka tidak lepas dari bangsa yang ada di sana. Ya tentu saja mereka bisa ada di mana-mana. Begitu Anda teriak dengan suara azan, tetangga mendengar lantas memburu adanya Anda. Salah satu tetangga jeletuk bicara, ada apa bang, tumben malam-malam azan. Tiba-tiba siaran itu lenyap begitu saja. Sudah barang tentu untuk saudara Abdul Rahman bahwasanya segala sesuatu yang gaib dia bisa menghilang begitu. Tidak semua orang diberitahukan atau diperlihatkan. Kebetulan adalah yang sedang dikecoh, makanya Anda mengetahuinya. Kembali lagi kepada Bung Abdul Rahman. Insya Allah saya percaya Anda adalah orang Muslim. Di sini saya melihat biodata Anda adanya ya. Jadi sambil zikir setelah berdoa selesai, Anda doakan almarhumah orang-orang yang kena musibah adanya tsunami yang ada. Insya Allah gangguan itu tidak akan pernah terulang lagi ya. Insya Allah hal-hal di demit itu kalau kita rajin istiqomah, hal-hal seperti itu tidak akan pernah mendekati kita.
dia merasa panas adanya. Demikianlah saudara Bung Abdurrahman yang ada di Aceh, yang sekarang tinggal di Bukit Tinggi. Mudah-mudahan Anda puas dengan pencerahan dan jawaban dari saya. Untuk atensi berikutnya yaitu Ibu Erni. Ibu Erni dari Jakarta. Atensinya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol. Semoga Radio RAS tetap jaya mengudara. Saya juga kebetulan melihat channel Ayah Sadam. Begini Bung Jepri, saya mewakili suami saya. Suami saya ini kan sudah 2 minggu. Sudah ke dokter, sudah ke alternatif. Jadi penyakitnya adalah kencing darah. Jadi perlu Bung Jepri ketahui, suami saya kan kerja nyupir. Jadi waktunya tersita, selalu begadang. Entah kenapa, tiba-tiba pada saat dia membuang air kecil, mengeluarkan darah, dia sakit. Hingga sampai udah setengah bulan ini. Bahkan apa dokter pun hanya untuk membantu mengurangi rasa sakit saja. Bahkan keluar kencing pun dia benar-benar merasa tersiksa. Karena kepingin buang air kecil aja. Sakitnya bukan main. Mohon pencerahan dan jawabannya dan solusinya seperti apa, Bung Jepri. Terima kasih atas jawaban atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita Mbak Erni yang ada di Jakarta, tapi Jakarta tidak disebutkan Jakarta mana ya. Kebetulan kita sama-sama di lingkup Jakarta, Jagakarsa. Untuk saudara kita Mbak Erni, terima kasih telah bergabung bersama kami di mana adanya Radio RS yang dipandu oleh Bung Jepri dengan channel Ayah Sadam adanya. Untuk WNI, mohon biodata bapaknya masuk ya. Insya Allah sangat bantu doa jarak jauh adanya. Dan perlu saya tambahkan untuk WNI, tolong perhatikan, simak baik-baik. Ini ada herbal untuk bapak Anda. Yang pertama, carilah daun gedi. Ya. Jenisnya seperti kayak daun singkong. Hanya bedanya, apabila daun tersebut diremas, dia akan keluar seperti lendir dan licin. Itu perbedaan seperti itu. Kalau daun singkong, termasuk ada daun yang mirip-mirip kayak daun singkong ya, yang namanya pepaya Jepang. Beda ya. Jadi daun gedi yang saya maksud adalah ciri-cirinya apabila coba Anda ambil ya, terus diremas, dia akan langsung licin mengeluarkan lendir. Sepertinya lendirnya nggak terlihat, tapi begitu diremas sedikit pun dia akan merasakan licin seperti itu. Gitu. Ciri-cirinya seperti itu ya. Kalau memang Anda kurang paham, bukalah di internet ada daun gedi, pakai G ya, gedi. Ambillah 7 lembar daun tersebut, cuci bersih, disiram dengan air matang, nanti jus dengan air matang kurang lebih 300 cc. Nanti diminum 1 kali, ya, 1 kali. Itu apabila memang kencing darahnya sudah setengah bulan kan, sehari 3 kali. Ya, insya Allah menurut pengalaman saya menangani orang yang sama, itu balik udah 10 bulan, waktu saya menangani orang tersebut sama seperti kayak suami Anda. Saya suruh minum daun gedi sehari 3 kali di jus ya. Jadi saya ulangi lagi, Mbak Erni, ambil 7 lembar daun gedi,
Cuci bersih, dijus dengan 300 cc air matang. Lantas disaring, ambil airnya, suruh diminumkan. Diulangi lagi sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Ya. Dan hindari makanan-makanan yang berserat untuk sementara waktu ya. Dan untuk BNI, seandainya nanti sudah sehat, misalnya tidak mengeluarkan darah lagi, tetap mengkonsumsi ya hingga sampai 1 bulan. Dan begitu pula ternyata 1 bulan dia tidak merasakan sakit dan sudah nyaman mengeluarkan pada saat membuang air kecil, insya Allah aman. Tapi jangan berhenti minum jus daun pedi itu, kalau bisa seling-seling walaupun nggak tiap hari ya, supaya itu namanya pemulihan, supaya luka di dalam di mana adanya lingkup kemaluan akan benar-benar kering. Perlu berani ketahui bahwasanya itu sebuah luka yang ada di lingkup kemaluan. Pada saat itu kemaluan itu kan terbuka, di dalamnya luka sudah sembuh, ada kuman. Kuman itu kalau kita memasukkan sesuatu obat tapi tidak mengena, kuman itu akan menjalar dan menjalar, tidak akan pernah kering lukanya. Insya Allah dengan adanya daun pedi, dia punya kemampuan kuat untuk membunuh kuman yang ada di luka-luka di dalam lingkup kemaluan tersebut. Karena menurut pengalaman saya, 1-2 hari aja orang tersebut mengatakan sudah tidak mengeluarkan darah lagi dan merasa lancar membuang air kecil termasuk air besar. Seperti itu. Kenapa? Manfaat daun pedi yang dirasakan licin tersebut akan mempermudah jalannya jalur air kecil ya, termasuk ini manfaatnya buat orang yang kena ambeien, akan membunuh kuman-kuman yang ada di luka tersebut sehingga luka tersebut cepat mengering. Begitu sudah kering dan sembuh, akan dirasakan adanya kenyamanan. Demikianlah saudara IWNI yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan Anda puas atas jawaban dan pencerahan dari saya. Wassalam. Untuk atensi berikutnya yaitu Saudara Rizal. Atensinya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Semoga Radio RAS tetap jaya mengudara. Saya dapat kabar dari kawan Bung Jepri. Saya mau bertanya, ini penting sekali. Alhasil alhamdulillah saya bertemu dengan Anda, jadi saya bisa sharing. Begini Bung Jepri, setengah tahun yang lalu saya pernah singgah di suatu tempat di daerah pegunungan. Kebetulan saya silaturahmi dengan teman saya. Pada saat saya lagi jalan-jalan nih, saya senang ya, lingkungannya tuh enak, udaranya bersih, masih banyak pohon-pohon rindang seperti itu. Di saat saya sedang capek, saya nongkrong di salah satu pohon nyender sambil menikmati lingkup yang indah seperti itu. Entah kenapa tiba-tiba saya kantuk, saking senangnya ya, udaranya silir-silir, alami begitu. Di saat saya ngantuk, entah kenapa tiba-tiba begitu saya bangun, di lingkaran pinggang saya terdapat gesper. Nah disitulah saya kaget. Loh,
Kenapa? Saya bergumam sendiri tuh Bung Jepri. Siapa yang menaruh gesper di pinggang saya ya? Cakep lagi. Ini pakai kulit macan lagi. Nah disitulah saya langsung terbangun kaget. Lantas si gesper itu kan saya buka dulu nih, saya simpan di satu tas. Kebetulan saya bawa tas. Saya sambil berpikir dan berpikir. Begitu saya baru melangkah beberapa langkah dari pohon tadi, ada suara Bung Jepri. Anak muda, apakah Anda tahu itu gesper adalah hak Anda? Gesper kulit macan bertuah. Siapapun pemiliknya, dia akan memiliki pacar yang berwibawa. Tergantung niat Anda akan menaklukkan dunia. Seperti itu Bung Jepri, sok kaget dibuatnya ada suara tanpa wujud. Lantas saya bertanya, siapakah Anda bisakah Anda wujudkan? Saya ingin mengenalnya adanya Anda, saya kaget kenapa tiba-tiba ada gesper di lingkaran pinggang saya. Bisakah Anda wujudkan diri Anda, siapakah Anda sebenarnya? Kalau memang ini gesper sudah menjadi hak saya harus mengenalnya. Siapa pemberi gesper ini? Tiba-tiba si suara itu mengatakan kembali, Bung Jepri, anak muda, kau akan mendapatkan mimpi. Nanti disitulah siapakah yang sebenarnya suara itu. Nah, singkat kata begini, Bung Jepri. Ternyata malamnya nih, pada saat saya tidur, sampai 3 malam lah ya, mimpi berturut-turut. Yang pertama, ternyata suara itu tidak lepas dari yang ada di gesper, katanya kodam, yang disebut dengan namanya kodam harimau putih. Nah, disitulah saya dalam mimpi bicara begini, apa manfaat daripada gesper itu? Saya katakan demikian, lantas dia mengatakan, kau coba cubit tangan Anda sekeras mungkin hingga sampai berdarah. Ternyata mampu saya. Saya tidak mampu, maksudnya. Seperti karet tangan saya dicubit. Sampai saya penasaran. Saya ambil benar-benar tajam lah, katakanlah begitu. Kagak memban. Seperti karet. Terus saya coba. Waktu itu saya kan mau naik pohon nih, mau naik kelapa. Begitu saya naik kelapa, dengan mudahnya Bung Jepri, seperti kayak kayak monyet gimana sih, jalan cepat sekali. Situ saya juga merasakan kaget, tampaknya ada di atas. Lantas begitu saya udah di atas lagi mau metik kelapa, dia bicara, ada suara lagi. Anak muda, kenapa kau mau bersusah payah naik pohon itu? Kalau kamu punya keniatan ingin memetik kelapa, cukup ada di bawah, hanya dibanting saja. Ambillah kelapa muda 3 misalnya. Bapak itu kan jatuh sesuai dengan keinginan dan pilihan Anda, seperti itu. Tidak usah naik susah payah, kata suara itu mengatakan demikian. Lantas saya berpikir kembali, terus saya bertanya kepada suara itu, mohon maaf, saya orang awam, baru kali ini saya merasakan punya gesper yang namanya julukan si kulit macan putih. Apakah ini manfaatnya banyak sekali? Terus dia mengatakan begini, Bung Jepri, tergantung Anda suruh ngapain, karena kodam yang selama itu yang ada di gesper sudah milik Anda, berarti adalah majikannya. Berarti tergantung Anda orang baik, saya percaya bahwasannya tepat sekali kan
Anda memilikinya. Tapi kalau gesper itu ditemukan orang jahat, Anda berpengaruh, dia akan ikut jahat. Anda beruntung, kebetulan ada orang baik, bisa untuk membantu sesama yang membutuhkan. Anda bisa mengobati orang yang sakit, yang melawan, yang sekiranya orang lain tidak mampu mengobati. Dan Anda bisa mengusir hal demit, dan Anda bisa memiliki panca indera keenam. Anda bisa berkomunikasi hal-hal gaib. Begitu adanya, Bung Jepri. Mohon pencerahannya, Bung Jepri. Saya memang sampai saat ini sering menolong banyak orang. Awalnya orang juga bertanya-tanya, belajar dari mana dia punya kelebihan begitu hebat. Pada saat itu pertama kali ada perampokan, saya menangani orang itu tunggang langgang, padahal mereka pakai senjata api, pakai celurit segala macam. Mereka kaget adanya saya hanya menghentakkan gerakan tubuh aja, mereka terpelanting, sedangkan mereka menembak saya, malah meleset, tidak mengenakan ke saya. Disitulah buat mereka takut, mereka lari tunggang-langgang, dan disaksikan banyak masyarakat bahwasanya saya punya kelebihan yang lebih hebat. Padahal penjahat-penjahat tersebut tuh pilih nading, itu memang sebelumnya punya riwayat. Semua orang pada takut padanya. Alhamdulillah, lama-lama saya disegani dengan lingkungan, dengan adanya punya kelebihan. Siapapun yang punya masalah dengan hal masalah kejahatan, saya selalu dipanggil. Bahkan anak kesurupan pun saya sentuh kepalanya, hanya seperti sentuh aja, dia langsung siuman. Karena saya menguasai hal-hal gaib seperti itu, Bung Jepri. Tapi tetap saya bertanya-tanya, saya kan orang awam ya, kok bisa? Demikianlah, Bung Jepri, mudah-mudahan atensi saya dimuat dan saya akan mendengarkan solusi dan pencerahan dari Anda. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rizal ya. Saudara Rizal yang ada di mana ini? Untuk saudara Rizal yang ada di Yogyakarta, saya bacakan kembali ya. Oh iya. Saudara Rizal, terima kasih sebelumnya telah bergabung di mana adanya Radio RAS berada. Terima kasih sebelumnya, dan saya akan mengulas kembali dengan kisah Anda. Saudara Rizal, saya mengambil yang terbaik yang terpenting ya. Bahwasanya sesuai petunjuk, bahwasanya itu kalau memang dikatakan itu adalah kodamnya macan putih, memang kenyataannya ada ilmu macan putih ada. Itu memang sangat dahsyat adanya. Anda bisa menguasai panca indera keenam, bisa tembus pandang. Memang agak sulit juga sih kalau untuk orang awam ya, harus ada bimbingan. Sekalipun Anda saat ini memang sudah banyak membantu banyak orang, namun Anda masih menjadi PR seperti itu ya. Usahakan untuk Bang Rizal, cobalah Anda mengamalkan ayat suci Al-Quran, terutama Yasin ya, terus Al-Kahfi dan surat An-Jin. Anda tiap hari diamalkan, insya Allah akan membantu Anda itu sebagai pemagar adanya kudam yang ada. Sebab kalau yang saya lihat adalah gesper yang punya julukan kudam macan putih tidak lepas dari bangsa jin adanya. Yang dikhawatirkan Anda terus terang
masih kosong ya, dalam arti kata belum berpengalaman tentang hal-hal gaib. Hanya untuk jaga-jaga Anda supaya Anda tidak pernah disetir olehnya. Yang dikhawatirkan Anda disetir olehnya, Anda bisa berbuat jahat, bisa jadi. Karena tanpa sadari Anda disetir olehnya. Seperti itu. Kalau memang Anda ingin melibatkan saya untuk menyempurnakan kodam tersebut, saya siap akan membantu Anda. Demikianlah saudara Rizal, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalam. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk negara-negara tetangga dan seluruh sahabat YouTuber, para pemirsa, tak lupa pula seluruh awak media. Tibalah saatnya sudah menanti adanya Bung Jeffrey untuk turun dari udara apabila selama saya membawakan acara atensi demi atensi dengan acara gado-gado tanya jawab seputar dunia lain dan termasuk pengobatan apabila ada kata baik disengaja tanpa sengaja, baik ada kesalahan baik disengaja maupun tanpa disengaja, saya mohon maaf. Insya Allah besok pagi kita jumpa lagi di hari yang sama dengan acara gado-gado tanya jawab seputar dunia lain dan pengobatan jarak jauh untuk Anda dengan pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi. Artinya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.